Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload atau audio rekaman, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Topik kita pada saat ini ialah mengapa pemimpin gereja perlu memperhatikan serius pertumbuhan rohaninya. Saudara-saudara, saya rasa saya nggak usah jelaskan lagi apa artinya daripada judul ini, atau ke arah mana kita akan berbicara, tetapi bersama dengan saya ada Evangelis Junius Hardi dari UPH di Tangerang. Horas, bro. Horas lagi. Apa kabar, Sampurasun. bro? Apa kabar? Kumaha Puji damang? Tuhan, Pangestu, Sampurasun. Kumaha, Aduh, aduh. Pak Pendeta. Ini Ini kalau saya lihat di IG-nya Bapak Junius Hardi, Evangelis Junius Hardi ini bilang adalah dia seorang Indonesian I5E katanya, Indonesian Educator, Engineer, Evangelist, Explorer, dan Algerian. Nah, itu yang saya nggak ngerti tuh. Aigerir. Apa itu? Aigerian, sorry, Aigerian. Naon ya teteh? Aigerian. Halo, halo, selamat jumpa kembali Pak Pendeta Kian dan juga para pemirsa yang lain. Ya, saya Hmm, memang di dalam kehidupan saya eh, sangat menyukai gitu ya dalam bidang hmm. explore di dalam alam, makanya explorer gitu. Dan Oh, oke, memang oke. ya memang Hmm. ada brand di dalam explorer itu ada brand yang saya sangat terkesan dan juga akhirnya jadi ya itulah namanya Aiger gitu ya dari produk Bandung gitu. Ini kayaknya ada pesan sponsor ngopas nih Itu sekarang. dia makanya mungkin di itu gitu ya sensor kali ya nanti. Ya Aduh, tapi memang senang background saya sekali. jadi seorang yang apa bidang saya Eh, teknik kimia gitu, dosen juga di Iya, bidang teknik kimia, juga di iya, bidang penginjilan atau pengajar teologi ya iya, juga seperti itulah disebutnya. iya. Jadi sekarang kalau ditanya jabatannya apa di UPH, boleh dikasih tahu tolong jabatannya apa Ya di ya ya. UPH? Di UPH memang pastinya adalah posisinya dosen tetap, dosen Mm-mm, tersertifikasi Departemen mm, Pendidikan Perguruan Tinggi mm-mm, gitu. mm-mm, Bidangnya teknik kimia dan juga teologi ya, jadi ada dua bidang itu. Lalu home base-nya saya di Fakultas Ilmu Kesehatan di Prodi mm, Program Studi S1 mm, Farmasi. Namun sekaligus juga mm. melayani sebagai ketua tim gugus tugas untuk Faith Learning Integration, integrasi iman dan ilmu. Jadi memang bagaimana Wow, membina dosen maupun juga mahasiswa adanya iya. integrasi keilmuan sama teologi atau iman Kristen seperti itu. Ya, ya, dan saya rasa itu penting sekali karena pada saat ini kita bukan hanya mau seorang itu ahli di dalam satu bidang teologi tertentu, tetapi bagaimana mengintegrasikan berbagai macam bidang yang ada dengan iman gitu ya, dengan apa Betul. yang kita percaya. Jadi saya rasa itu penting sekali. Nah, kita langsung Ya, aja masuk ke dalam topik yang menarik ini. Paling nggak oke. menurut kita menarik ya, betul nggak? Iya, mesti Pertanyaannya menarik lah. adalah mengapa pemimpin gereja perlu memperhatikan serius pertumbuhan rohani? Kalau kita bicara soal pertumbuhan rohani, apa sih sebetulnya definisinya ini? Kalau misalnya kita bicara secara umum, atau mungkin juga secara khusus boleh, kalau misalnya memang mau dipersempit. Silakan. Iya, kalau kita bicara tentang namanya pertumbuhan, jelas kita Mm, harus menyadari bahwa manusia adalah ciptaan, ciptaan dari mm, Allah. Yang memang setelah dicipta itu pasti akan ada proses pertumbuhan, mm, ya, baik mm, tumbuh-tumbuhan ataupun binatang gitu ya. Itu mm, memang ada proses pertumbuhan. Secara ilmu yeah, ilmu geografi pun atau ilmu kebumian pun bumi pun sebenarnya sudah selalu berkembang sampai ada teorinya, walaupun ini bukan berarti secara iman Kristen kita setuju sedemikian rupa ya, teori Big Bang gitu kan, bahwa ada material sedemikian rupa, ada satu perkembangan atau satu pertumbuhan seperti itu. Jadi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar rupa Allah pasti akan bertumbuh. Nah, mm, bertumbuhnya dalam hal apa? Nah, untuk bisa mm, memfokuskan pertumbuhan ini, saya coba pakai istilahnya adalah tentang
life structure, struktur jiwa kita. Ya, saya sebut struktur jiwa atau struktur kehidupan manusia itu, yaitu dengan singkatan SEIPS, SAPES saya Hmm. sebutnya gitu. SAPES. Ada spiritual, ada emosional, ada intelektual, ada physical, dan juga ada sosial. Nah, itu Hmm. pasti kita akan mengalami pertumbuhan seperti itu. Hmm. Namun, setelah kejatuhan manusia dan juga ada di Ya. fase kehidupan baru di dalam iman Hmm. kepada Kristus dan diselamatkan, maka fokus pertumbuhan kita itu yang kita sebut pertumbuhan rohani. Nah, nanti saya jelaskan tentang rohani itu maksudnya apa, adalah Hmm. pertumbuhan kita akan pengenalan kepada Kristus. Nah, itu hidup yang Hmm. kekal kan dalam Yohanes pasal Hmm. 17 ayat yang ketiga Hmm. dikatakan inilah hidup yang kekal itu yang kau mengenal akan Allah dan juga Yesus Kristus sebagai yang diutus oleh Allah gitu. Atau Hmm. Hmm. juga proses pertumbuhan rohani itu adalah proses menuju kesempurnaan dengan Kristus. Hmm. Jadi Hmm. pertumbuhan kita punya arah menjadi Hmm. seperti Kristus. Jadi shapes Hmm. yang tadi baik juga di Hmm. dalam spiritual, emosional, intelektual, fisikal, sosial itu ya bagaimana Kristus boleh nyata dalam aspek seluruh kehidupan kita. Hmm. Nah, Hmm. di dalam Jadi, dalam pertumbuhan rohani silakan. memang Hmm. itu Hmm. ada Eh. yang namanya adalah tadi rohani. Itu sebenarnya bukan Eh. masalah rohani spiritual yang dimaksud. Eh. Jadi saya sebutnya adalah spiritual formation. Spiritual Hmm. formation kita adalah makhluk rohani juga, yang Hmm. artinya kita secara roh manusia itu bisa secara berstrategi dengan roh Tuhan untuk berproses menuju keserupaan dengan Kristus. Nah itu kira-kira. Hmm. Wow, wow. Ini definisi yang komprehensif dan juga cukup menyangkut banyak hal ya tadi ya. Jadi ketika Ya, kita bicara mengenai pertumbuhan rohani, kita nggak bisa melepaskan itu dari apa saja tadi, bukan hanya aspek spiritual, tetapi juga emosional, emosional, physical, betul nggak? Eh, intelektual, dan dan sosial. intelektual juga begitu ya. Jadi Iya, mau tidak mau itu terintegrasi kelihatannya ya di dalam kita iya, membicarakan betul. pertumbuhan rohani. Betul begitu ya? Ya, betul. Jadi Hmm. memang spiritual itu tadi saya katakan spiritual karena kita fokus adalah ciptaan Allah yang dicipta menurut gambar rupa Hmm. Allah. Berarti kita adalah secara rohani, roh kita boleh Hmm. bertumbuh di dalam segala aspek kehidupan kita tadi. Hmm. 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 Nah, berarti secara tidak langsung pemimpin-pemimpin rohani ini bukan hanya harus memperhatikan hal-hal rohani tentunya, Betul tetapi sekali, juga betul. harus memperhatikan hal-hal dimensi lain yang akan mendukung pertumbuhan rohaninya. Begitu kurang lebih seperti itu ya. Betul, atau ke pertumbuhan seluruh kehidupannya. Hmm. Gitu. Jadi Hmm. kalau saya Ya. ambil misalkan Ya. saya sebut spiritual itu ataupun secara roh itu adalah misalkan di dalam Hmm. Amsal 4 ayat yang ke-20 Hmm. sampai 24 terutama ayat yang Hmm. 23 begitu kan. Ya. Ayat 23 dikatakan Hmm. jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah Hmm. terpancar kehidupanmu. Hmm. Jadi hati Hmm. itu menunjukkan seluruh kehidupan manusia. Nah, itulah Baik. sebutnya spiritual. Kita adalah bicara Hmm. tentang secara roh manusia itu Hmm. Hmm. kita Hmm. perhatikan dengan baik-baik, kita tumbuhkan dengan Hmm. baik-baik, karena dari situlah Hmm. terpancar seluruh kehidupan kita. Seperti itu. Baik, baik. Wow, thank you sudah menjelaskan dengan begitu singkat, padat. Nah, memang menarik sekali kita akan bicara topik pertumbuhan rohani bagi pemimpin gereja. Lalu kenapa pertumbuhan rohani ini penting ya tidak bagi pemimpin gereja? Kenapa nggak pemimpin gereja ya urusannya itu adalah organisasi saja? Atau kalau Betul. misalnya pemimpin organisasi ya urusannya itu mengenai hal-hal teknis yang berhubungan dengan personel atau struktur organisasi. Kenapa Iya, pertumbuhan rohani harus penting, menjadi bagian penting daripada kehidupan seorang pemimpin rohani? betul. Memang seluruh kehidupan kita manusia, baik orang Hmm. percaya gitu ya, memang Hmm. penting semua harus bertumbuh. Semua harus Hmm. bertumbuh. Tetapi pada saat kita bicara tentang pemimpin, ya ini memang harus menjadi fokus ataupun Ya. perhatian yang lebih intensional lagi ya. Hmm. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan sendiri Hmm. memerintahkan bahwa pemimpin ataupun para murid, maksudnya saat itu juga, atau Yesus juga menegur para pemimpin
orang Farisi, orang ahli Taurat ataupun hmm, imam-imam kepala menegur hmm, pemimpin-pemimpin karena kehidupan mereka yang tidak betul-betul dengan baik gitu ya. hmm, Jadi Tuhan sendiri memerintahkan atau lebih banyak intensional kepada para pemimpin untuk memfokuskan hmm, hal-hal seperti itu. Nah, hmm, di dalam perjanjian lama pun sudah hmm, jelas sekali banyak yang ditegur oleh para nabi ataupun hamba Tuhan juga bicara tentang pemimpin-pemimpin itu sendiri. Dan itu hmm, sangat penting karena mereka akan menjadi gembala atau menjadi hmm, pemimpin umat yang hmm, merepresentasikan atau hmm, mewakilkan Allah di dalam hmm, memimpin domba-dombanya atau umat Allah gitu. hmm, Jadi memang hmm, hmm. harus menjadi uh, fokus yang intensional setiap pemimpin. Wow, wow. Jadi kita melihat di sini bagaimana kata intensional itu harus kita garis bawahi begitu ya. Ya, Karena sekali lagi seorang pemimpin di dalam gereja, di dalam organisasi Kristen harus secara intensional dan serius untuk memperhatikan pertumbuhan kerohaniannya. Dan ya, itu adalah hal yang penting karena Allah sendiri atau mereka menjadi representasi Allah di dalam organisasi tersebut. Betul ya, kira-kira begitu, betul sekali, kira-kira betul. rangkumannya sekali. Nah, Ya. memang seringkali banyak pemimpin-pemimpin gereja yang sudah tidak lagi peduli kepada hal ini karena terlalu disibukkan atau terlalu banyak masalah organisasi yang sifatnya itu teknis, boleh dikatakan, dan tidak lagi memperhatikan pertumbuhan rohaninya. Sedangkan banyak juga lah orang-orang atau pemimpin-pemimpin Kristen yang sudah seperti autopilot begitu ya. Jadi Mhm. udah tidak lagi melihat pertumbuhan rohani sebagai sesuatu yang penting. Apa indikasinya nih kalau misalnya pemimpin-pemimpin itu sudah tidak lagi memperhatikan pertumbuhan rohaninya? Ada indikasinya kira-kira? Baik. Ya, pasti ada beberapa indikator Hmm, ya ataupun hmm, eh, hmm, tanda-tanda atau gejala-gejala bahwa pemimpin itu sudah tidak memperhatikan pertumbuhan rohani. Sekali lagi, fokus pada rohani ini bukan hanya kepada spiritualnya saja, kerohanian kita iya, tentang teologi, tapi seluruh aspek kehidupan iya, kita. Nah, hmm, sebelum saya lebih bicara tentang indikasi seperti apa, saya kasih contoh aja hmm, pemimpin kita yang kita tahu dalam yep, Alkitab, pemimpin yang besar hmm, disebutkan sebagai orang yang punya hatinya Allah, bukan, yaitu Raja Daud. Nah, waktu Raja hmm, Daud yang harusnya berperang di dalam hmm, musim perang, ini menarik hmm. juga ya, ternyata perang itu ada musimnya gitu ya. Jadi lagi berperang begitu, tapi ternyata Daud itu tidak ikut berperang, sedang Hmm, leyeh-leyeh gitu ya, hmm, sedang hmm, nyantai-nyantai di hmm, kerajaan atau di soto hmm, rumahnya, lalu ternyata terjatuh di dalam penglihatan dan juga akhirnya perselingkuhan seperti itu. Tidak hmm, aware dalam hal demikian, sehingga yep, akhirnya akibat dari perbuatan itu kan mulai kacau ya, mulai kacau yep, tuh sedemikian rupa. hmm, Nah, jadi hmm, indikasinya apa pemimpin gereja yang sudah autopilot seperti itu? Yang hmm, pertama, hmm, merasa diri cukup rohani, cukup hmm, secara kedewasaan iman itu sudah yep, mapan, sudah yep, beranggapan pasti bisa begitu. yep, yep, yep. Apalagi mereka punya anggapan. Nah, sekarang saya sebut mereka bukan lagi pada Raja Daud ya, berarti pada pemimpin rohani begitu. Uh-huh. Apalagi merasa kita dengan persiapan khotbah atau Hmm, mengikuti ibadah, hmm, memimpin persekutuan doa atau ikut persekutuan doa, memimpin kelompok pemuridan, atau mendoakan jemaat di dalam proses pastoral, atau yang tadi mendengar curhat jemaat gitu. Sehingga seolah-olah itu dianggap sudah bertumbuh rohaninya. Jadi jelas itu hmm, keliru. Jadi hmm, pandangan tentang pertumbuhan rohaninya hmm, keliru gitu. hmm, Sampai hmm, kayak tadi kalau aspek tadi sexuality ya, saya sebut itu hmm, bagian hmm. daripada physical. Betul, Kalau betul. pemimpin tidak memikirkan secara intelektual juga dalam Hmm, perkembangan, bagaimana dia menangani satu kasus atau jadi intelektual itu bukan akademik, bukan hanya sekadar hmm, akademik ya. Kita perlu hmm, S3, mungkin sampai hmm, menyusul Samsung atau apa yang udah sampai hmm. S20-an begitu ya, studi lanjut begitu ya. Bukan bukan tentang akademik, tapi cara berpikir secara intelektual itu menangani kasus seperti apa itu pun perlu bertumbuh, perlu bertumbuh. Hmm, Apalagi hmm, juga kehidupan sosial. Ya kalau
kalau pemimpin hanya hidupnya monasteri gitu ya di dalam biara Ya, saja, tidak berinteraksi ya. sama orang jemaat kalau lupa, ya bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik? Makanya Hmm, mereka punya anggapan akhirnya sudah hmm, autopilot seolah-olah dengan hmm, persiapan khotbah, memimpin hal-hal yang rohani tadi, hal-hal yang religiusitas itu mereka sudah bertumbuh. Padahal itu hmm. keliru sekali. Wow. Jadi memang ini nggak bisa kita sepelekan ya. Jadi saya rasa kalau misalnya kategorinya atau indikasinya seperti itu, ada begitu banyak pemimpin-pemimpin rohani di gereja, di dalam organisasi Kristen yang sudah tidak lagi memperhatikan pertumbuhan kerohaniannya. Dipikir dia lebih superior atau dia tidak peduli lagi kepada ibadah atau kepada KTB dan lain sebagainya, belajar firman Tuhan atau bahkan juga saat teduh mungkin setiap hari Ya, dan memikirkan bahwa oh saya sudah menjadi pemimpin, saya nggak memerlukan hal-hal tersebut. Ini bahaya sekali kelihatannya nih kalau ya, misalnya indikatornya seperti itu. Ada indikator lain mungkin yang ingin dibagikan? ya. Bahkan juga mungkin dalam perkataan dia sedang khotbah Hmm, atau hmm, di dalam konseling atau di dalam pastoral begitu ya, atau berhadapan dengan jemaat gitu. ya, Menganggap diri lebih superior tadi atau sudah ya, dewasa rohani dan mengatakan kamu harusnya tidak begitu, jadi sudah ya, judgmental juga. Oh, kamu ya, harus seperti ya. ini, atau akhirnya Hmm, muncullah hmm, kemunafikan yang hmm, ada. Misalnya, hmm, sebagai hmm, orang Kristen kita harus setia di dalam firman Tuhan dengan bersaat teduh tiap hari. Nah, hamba Tuhan hmm, sendiri aja tidak bersaat hmm. teduh, merenungkan secara pribadi. Betul, betul, betul. Wow, itu mengerikan sekali ketika seorang pemimpin rohani tidak lagi memperhatikan pertumbuhan kerohaniannya ya. Ya, Saya rasa ini sesuatu yang sangat-sangat bahaya sekali dan banyak sekali gereja dan organisasi Kristen perlu memperbaiki tentunya hal ini. Nah, mungkin hmm. pertanyaan saya yang sedikit menyimpang keluar, apakah ada hubungan antara pertumbuhan rohani pemimpin gereja dengan pertumbuhan gerejanya, kalau begitu. Jelas ada pertumbuhan atau ada korelasinya ya. Ya, memang kalau bicara tentang korelasi dalam dunia pendidikan itu harus ada survei, atau ada penelitian gitu ya korelasinya Betul, bagaimana. betul, Nah, betul. tetapi Heeh. betul ini memang sudah ada sebenarnya kalau mau dilihat Hmm, hmm, beberapa hmm, penelitian-penelitian secara bidang sainsnya gitu atau keilmuannya hmm, gitu. Tapi di hmm, Alkitab sangat jelas sekali ada hmm, korelasi atau hubungannya antara pertumbuhan rohani pemimpin dengan pertumbuhan jemaat atau gereja. Contoh, di dalam kitab Ezra, kitab hmm, Nehemia, Hagai, hmm, mereka ya, mencela para pemimpin yang tidak bertumbuh rohani atau tidak dewasa secara hmm, rohani. Sekali lagi rohani hmm, saya tekankan ini hmm, bukan lagi bisa hmm, tentang pengetahuan tentang Tuhan, itu ada seluruh aspek ya, kehidupannya. ya, Mereka mencela para pemimpin. Mereka melihat hmm, kenapa kehidupan para pemimpin begitu bobroknya begitu. Sehingga mereka betul-betul menegur dengan gaya mereka masing-masing. Ezra, Nehemia, Nabi Hagai, hmm, semuanya seperti itu. hmm, Dan juga hmm, di Wahyu, kitab hmm, Wahyu sudah mengindikasikan tentang hmm, 7 gereja di akhir zaman. Saya ambil fokus hmm, satu jemaat itu gereja ya, jemaat di Pergamus, di hmm, mana itu jemaat itu udah dicela Tuhan karena sebagai pemimpin hmm, yang merasa cukup dan sedemikian rupa. hmm, Nah, hmm, hmm, pemirsa juga dapat melihatnya lagi dalam dalam 7 gereja yang lain gitu ya. Memang ya, ada yang ya, dipuji seperti jemaat di Philadelphia. Juga hmm, di hmm, jemaat di Korintus ada pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang punya potensi begitu ditegur oleh Rasul Paulus, dan hmm, kelihatan hmm, sekali gereja itu pun akhirnya terpecah. Gereja itu pun menjadi hmm, punya masalah. Jadi hmm, betul sangat ada korelasinya dari pemimpin hmm, rohani yang tidak bertumbuh dengan pertumbuhan hmm, gereja yang akan jadi kacau hmm. juga seperti itu. Berarti dengan kata lain ketika gereja kita merasa gereja kok tidak bertumbuh begitu ya, apakah itu secara rohani, kedalaman ataupun juga mungkin secara jumlah, mungkin boleh bertanya juga ya para Ya, pemimpinnya ya, apakah mereka sendiri betul. sudah bertumbuh di dalam kerohaniannya? Betul. Apa boleh Betul seperti sekali. itu terbalik? Memang ngeri, memang mengerikan sekali itu, mengerikan sekali. Iya, Ya misalkan iya. udah gerejanya atau persekutuannya sedikit sekali, ini kenapa ya nggak banyak jemaat yang datang serupa? Bisa jadi Hmm, itu menjadi indikator pemimpin harus merefleksikan diri. Apakah berarti saya juga tidak bertumbuh sekali? hmm, hmm.
Baik, baik. Terima kasih banyak nih. Saya rasa ini teguran bagi banyak sekali kita yang aktif di dalam pelayanan-pelayanan kerohanian, tetapi kita mungkin sudah lalai memperhatikan pertumbuhan kerohanian Iya. kita. Nah, mungkin ini Cuman boleh, pertanyaan sorry, yang boleh saya silakan, tambahkan lagi silakan, sedikit silakan. supaya tidak Boleh terlalu banget. misleading begitu ya. Ah, ah, Pertumbuhan itu memang tidak boleh diukur dengan namanya jumlah kuantitas. Betul, kuantitas kita ah. perlu. Kayak tadi kan kayak Ya, saya bilang ya, persekutuan kok ya. jumlah yang datang tuh cuman itu saja, atau prinsipnya 4L katanya. Hmm. Lu lagi Lu- gitu ya istilahnya. Orang-orangnya ini aja, tapi kalau orang-orang Ya. ini adalah orang yang setia gitu, orang yang setia Hmm. dan Hmm. di dalam proses kehidupannya juga baik, menurut saya itu juga jadi indikasi pertumbuhan Ya, pemimpin pun cukup baik ya, gitu. Ya ya, memang ya. kita pun perlu sekali berkembang Hmm. secara kuantitas, betul sekali. Nah, tetapi tidak serta-merta pertumbuhan Hmm. rohani itu dengan Hmm. kuantitas belum tentu Hmm. juga begitu. Betul-betul. Hmm, ya, ya, baik. Terima kasih buat klarifikasinya. Yang saya paling tertarik itu sekarang ini adalah bagaimana nih untuk kita para pemimpin gereja, apa yang kita harus lakukan dalam memperhatikan pertumbuhan kerohanian ini secara serius. Jadi kita tahu ini sangat penting sekali, ini sangat Ya. serius sekali, dan ini terintegrasi dengan banyak aspek yang lainnya. Apa saja langkah praktisnya? Ada saran dari Pak Junius Hardi, silakan. Baik, baik. Nah, kalau bicara langkah konkret juga ini memang Iya. apa ya, supaya kita bisa juga secara tekun, intensional tadi saya katakan Hmm, gitu ya, hmm, untuk hmm, kita melakukannya. Saya mencoba untuk bisa ya, memudahkan untuk kita mengertinya begitu ya, atau secara hmm, praktisnya. Kalau dalam hmm, bukunya Stephen Covey gitu ya, First Thing hmm, First gitu ya, ada juga disebutkan hmm. gitu, First Thing First, sehingga saya pakai akronimnya FIRST gitu. First. Jadi Ya, ini mohon maaf, ini klarifikasi juga atau apa gitu. Ini campur-campuran ya, jadi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu ya, supaya biar inget aja ya. Jadi karena saya juga nggak melayani apa-apa. anak muda, ya perlu ada akronim lah yang begitu ya. Jadi yang Iya. pertama ya namanya first gitu, pertama F gitu ya, Hmm, itu firman. hmm, Jadi hmm, mau tidak mau dasar untuk kita bertumbuh adalah firman. hmm, Kita perlu hmm, secara pribadi, saya katakan secara hmm, pribadi. Tadi kan ada indikator ya, kita merasa menyiapkan khotbah bagi jemaat atau menyiapkan PA gitu ya untuk orang lain tapi pimpin kelompok kecil atau berdoa. hmm, Tetapi ini secara pribadi. Betul-betul kita secara pribadi mendalami firman. Jadi hmm, kita perlu dasari firman. Kita perlu ya, juga memperkatakan firman itu untuk diri kita sendiri. hmm, Jadi membaca rutin atau bersaat teduh itu harus tetap hmm, dilakukan. hmm, Kita juga mungkin perlu juga dengar khotbah dari orang lain. Bukan hanya hmm, semata-mata kita berkhotbah, melayani hmm, jemaat begitu, tapi kita perlu juga hmm, dengar khotbah yang lain. Kita juga hmm, perlu melihat di dalam media-media sosial. Contohnya seperti hmm. ngopas seperti ini gitu kan. Rutin melihat ngopas Terima seperti kasih itu. buat promosinya. Harus itu kan. Ya, jadi banyak sekali sekarang media sosial yang betul-betul membuat kita secara pribadi supaya nempel dengan firman Tuhan. Itu Hmm, first, jadi hmm, F yang pertama. hmm, Yang hmm, kedua, kita perlu adanya internalisasi dari kehidupan kita dengan hmm, menyangkutkan dengan 5 tadi aspek struktur jiwa, struktur kehidupan. SEIPS, SAPES tadi. Jadi hmm, kita perlu internalisasi hmm, spiritual saya seperti apa selama ini. Apakah hanya hmm, semata-mata kegiatan religiusitas saya, tapi kok kering ya rasanya. Nah itu, jadi perlu hmm, internalisasi waktu mendengar firman Tuhan. hmm, hmm, Eh, hmm, ada satu ayat misalkan saya contoh internalisasi yang saya bisa hmm, bagikan itu dari hmm, Galatia hmm, 4 gitu ya. hmm, Ini supaya saya coba hmm, hubungkan internalisasi. hmm, Di dalam hmm, Galatia 4 ini ayat yang ke-19 20. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain karena aku telah habis hmm, akal menghadapi kamu. hmm, Nah, waktu saya hmm. baca itu, renungan itu, kok Paulus sebutnya sampai sakit bersalin?
laki-laki sakit bersalin. Oke, gambaran gitu sakit bersalin tuh. Seperti apa Nggak sih pernah sakit merasakan, bersalin? nggak bisa merasakan. Iya, betul. Tapi pernah melihat istri gitu kan atau apa sakit Ya. bersalin sehingga tapi tujuan untuk apa sakit bersalin itu? Sampai melihat rupa Kristus di dalam kamu begitu. Nah, Hmm, lalu saya hmm, merasakan, saya ini belum pernah sampai sakit bersalin seperti itu ya untuk jemaat saya hmm, ya gitu. hmm, Sampai hmm, hmm, sedemikian rupa, sampai mengerang begitu terhadap jemaat. hmm, Waduh, ada yang salah dengan saya. Nah, itu maksudnya internalisasi dengan firman Tuhan. Kita akhirnya hmm, berdoa. Kita juga mungkin membuat jurnal pribadi, begitu, jurnal pribadi. hmm, Kita misalkan dalam aspek fisikal. hmm, Ini dalam hmm, ini kejadian hampir minggu hmm, lalu lah, hari Kamis lalu, hmm, saya sebut aja gitu hmm, ya. Ini hmm, lagi masa-masa ujian tengah semester di hmm, kampus. hmm, Ada satu hmm, mahasiswa, saya lihat di gelagat-gelagat, sepertinya nyontek. Dari awal saya sudah hmm, bilang, mohon maaf, handphone tolong taruh di dalam tas, jangan masukkan dalam kantong celana atau di bawah paha. Saya bilang begitu ya. Jadi mohon hmm, izin saya nanti bisa lirik-lirik paha kalian. Ini hati-hati dengan kalimat itu saya bilang ya. Mohon izin nih kalau saya melirik-lirik itu, tapi itu saya hmm, anti wanti-wanti, kasih wanti-wanti. hmm, Kelihatan ada satu mahasiswa, hmm, terus sampai dia bilang, Pak, mau izin saya mau ke toilet. Saya bilang, tolong taruh handphonenya sih Pak. Loh, kenapa Pak? hmm, Saya kan hmm, mau bawa, ini kan personal pribadi saya gitu Pak. Dengan nada yang seperti itu saya bilang, nggak, taruh handphonemu di meja, boleh keluar. Nah, saya hmm, udah lihat hmm, gelagatnya mereka, dia gitu. hmm, Keluar tuh banting pintu, hmm, hmm, kesel gitu, marah. Dia taruh handphone pun hmm, lock gitu. Wah, itu hmm, kalau secara pribadi saya, kalau udah kayak begitu, saya pun emosi tuh, gitu ya. hmm, Udah saya udah, udah, aduh, sabar. Nah, hmm, disinilah saya juga mesti ingat, ini lagi ujian, saya mesti ingat. Nah, proses internalisasi harus berjalan terus. Ingat hmm, perkataan, jangan cepat marah-marah. Yakobus hmm, muncul ayat-ayat itu, jangan cepat hmm, marah, jangan hmm, bertindak. hmm, Nah, dengan demikian saya harus terus berdoa sampai akhirnya ngomong, saya mau tanya dong, sikap kamu tadi dengan yang keras tadi itu apa hmm, sih artinya hmm, buat kamu seperti itu? Dan dia bilang, oh mohon maaf Pak, saya emang emosi, saya lelah sekali Pak. Oh, bla 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 gitu. Tapi saya bilang, hmm, jujur ya, hmm, kamu nyontek bukan? Saya hmm, tahu gelagatnya gitu. Ya, dia akhirnya mengakui jujur. Saya bilang, bersyukur kamu eh, mengakui kesalahan. Ya, saya hmm, tetap bisa kasih hmm, sanksi. Aturan yang kamu harus fail. Tapi karena kamu hmm, mengakui kesalahanmu dengan juga menjelaskan, oke, saya beri pengampunan, saya bilang begitu. Nah, di dalam situ pun akhirnya saya berdoa begitu ya. Oh, terima kasih Tuhan, saya berproses dan saya berdoa untuk hmm, dia juga, untuk dia berproses demikian hmm, rupa. Nah, itu yang hmm, proses namanya internalisasi di dalam segala aspek iman hmm, kita tadi. Itu hmm, yang kedua. Jadi F, ya, I ya, ya. Yang kedua R, hmm, hmm, repentance, pertobatan diri. hmm, Kita hmm, perlu sekali bertobat. Kita perlu sekali menyadari keberdosaan kita. Jangan merasa udah rohaninya tinggi gitu. Dengan tadi hmm, menegur ataupun menghakimi orang lain. hmm, Kalau kita hmm, tidak bertobat, jelas sekali kita mau ditolong seperti apa. Karena justru dengan pertobatan itu kita semakin bertumbuh. hmm, hmm, Bukankah Raja hmm, Daud pun setelah dia berselingkuh dan ditegur oleh Nabi ya, Nathan, akhirnya dia ya, juga bertobat. Dan hmm, pertobatannya di dalam Mazmur 51, tidak, hmm, yang boleh dikatakan tidak ada orang lain yang bisa setulus dan sehancur Raja Daud hmm, bertobat. hmm, Jadi kalau hmm, kita merasa bertobat pun, kita renungkan lagi ya, Mazmur ya, 51. Betulkah kita seperti sudah bertobat? Jangan-jangan kita hmm, tidak bertobat. hmm, Dan yang hmm, keempat, S, hmm, hmm, stewardship, penata hmm, layanan. Nah, ternyata hmm, pertumbuhan kita pun ada proses di dalam kita penata layanan di dalam hmm, time, waktu, penata layanan hmm, stewardship itu ada 3T, time, hmm, hmm, talent, sama treasure, hmm, harta hmm, benda ataupun talenta ya, kita. Nah, kita perlu ya, melakukan penata layanan itu. Waktu hmm, kita, dari waktu yang kita gunakan untuk apa? Dari hmm, karunia talenta yang kita gunakan untuk apa juga. Nah, di hmm, situ pun kita hmm, akan bisa bertumbuh di dalam hmm, stewardship. hmm, Yang hmm, terakhir, bicara hmm, tag ya, first tadi. hmm, Yaitu apa? hmm, Togetherness, gitu, bersama-sama. Ya. Jadi perlu ada hmm, persekutuan, perlu ada hmm, pemuridan, dan ya, kalau memang mau ya, intensional, butuh seorang pemimpin rohani ataupun yang kakak rohani atau mentor
yang kita juga perlukan. Nah, itu Hmm. perlu kita Hmm. memang kita sadari kita butuh sekali. Ya. Dan saya pikir juga, Hmm. balik lagi, ini bukan promosi lagi. Dan kalau saya Hmm. perhatikan dan beberapa kali ikut ngopas ini gitu ya, Eh. ini adalah satu proses sebenarnya kita bercakap-cakap dengan pendeta Kian, begitu. Kita satu Hmm. proses mentoring, ini satu proses Hmm. togetherness gitu. Dan Hmm. waktu Hmm. pemirsa para hamba Tuhan juga Hmm. menyimak, lalu memperhatikan apa yang dibicarakan. Nah, ini satu Hmm. proses togetherness sebagai gereja Hmm. yang tidak kelihatan itu ya. Ya, jadi Hmm. gereja Hmm. yang sebagai satu proses untuk kita bertumbuh. Dan ini menjadi satu Yep. kekuatan kita untuk kita betul-betul bertumbuh. Dan jelas Yep. satu pemeliharaan Hmm. Tuhan buat kita setiap hamba Tuhan ya. Hmm. Hmm. Karena seringkali hamba Tuhan itu justru adalah orang yang paling lonely di gereja kelihatannya ya. Betul sekali. Iya, Dan penting sekali untuk ada togetherness seperti yang tadi sudah dikatakan, dan juga di sana akan terjadi akuntabilitas, akan terjadi keterbukaan, dan juga akan kelihatan pertumbuhan kerohanian, khususnya ketika kita duduk bersama-sama dengan orang yang tentunya kita percaya, yang bisa membantu kita untuk bisa bertumbuh. Wow, saya belajar banyak sekali nih, teman-teman yang sedang menyaksikan ini, karena ada begitu banyak hal yang bisa kita diingatkan lagi mungkin ya. Ada apakah kita sudah berpaut kepada firman, apakah kita sudah melakukan apa internalisasi tadi ya. Terus kemudian apakah kita juga sudah melakukan sebuah repentance, apakah kita juga sudah bertanggung jawab as stewardship dan juga terutama togetherness, T itu. Wah, saya lulus kelihatannya nih, ininya kuliah padat dan mantap. singkatnya. Dan senang sekali kalau misalnya kita bisa bersama-sama melihat hal ini. Dan tentunya dari ini semuanya itu seperti yang tadi dikatakan, kita tidak hanya bisa berpaut kepada aspek rohani saja, tetapi Ya, kita harus melihat semua aspek ya tentunya ya. Apakah betul, kita sudah betul. bertumbuh di dalam kelengkapan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, keutuhan itu. Wow, Betul. terima kasih banyak nih. Kalau ada sebuah closing statement yang bisa diberikan sebagai sebuah rangkuman daripada pembicaraan kita pada saat ini, apa itu kira-kira, Pak Junius? Baik, terima kasih. Pemirsa yang dikasih Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan, bahwa pertumbuhan rohani memang Tuhan perintahkan untuk setiap kita para pemimpin untuk memperhatikan dengan baik-baik. Dan di dalam Filipi juga dikatakan Filipi pasal 2 bahwa Tuhan pun yang mengerjakannya di dalam kita, baik keinginan maupun juga tindakan kita. Jadi Tuhan sedang Betul. bekerja di dalam diri kita. Makanya pun kita Hmm, perlu semangat bekerja. Jadi hmm, semangat bertumbuh, semangat hmm. memuliakan Tuhan, semangat kita makin serupa di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk waktunya. Dan kita akan menutup dalam doa, minta dengan hormat kepada Pak Junius untuk menutup kita dalam doa, dan juga tolong doakan agar setiap pemimpin-pemimpin rohani boleh bertumbuh di dalam kerohaniannya dan bukan Siap. hanya sekedar memimpin. Silakan, terima kasih banyak. Baik, mari kita satu hati di dalam doa. Kepada Allah yang empunya kehidupan kami, yang terus juga memelihara kehidupan kami, agar kami semua serupa sama seperti Kristus. Kami bersyukur Tuhan dari pembicaraan kami, dan kami boleh juga diberikan satu arahan, satu pencerahan. Karena Roh Kudus yang bekerja di antara kami semua, baik kami yang berdua dalam membicarakan seperti ini, maupun juga pemirsa, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan, para aktivis di dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar setiap apa yang kami bicarakan, apa yang Tuhan nyatakan secara pribadi buat kami, katakan, yang sehingga kami boleh berfokuskan di dalam pertumbuhan rohani kami. Biarlah apa yang menjadi bagian kehidupan kami masing-masing, baik secara rohani, spiritual kami, maupun juga emosi, emosional kami, intelektual kami, fisik kami, juga kehidupan sosial kami boleh memperhatikannya semua. Agar semuanya bisa menjadi alat Tuhan untuk kami menyatakan Injil Kristus di tengah dunia ini. Kami pun menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Kami boleh mengembalakan, boleh mengarahkan, boleh menginspirasi juga para jemaat atau orang-orang lain untuk mengenal akan Tuhan. Tuhan pakai akan media ini, Ngopas ini pun, agar supaya ini menjadi satu media yang betul-betul mencerahkan bagi hamba Tuhan, juga jemaat ataupun yang mendengarnya.
untuk mengenal akan firman Tuhan, untuk menekuni firman Tuhan, untuk hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam kekudusan. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami juga benar-benar secara baik, intensional, secara kuat, dan semangat untuk memperhatikan hal ini semua. Kami bersyukur untuk setiap pembicaraannya. Tolong memberkati juga Bapak Pendeta Kian Holik yang terus mengelola dan juga di dalam pelayanannya, di dalam kaum muda, dan juga gereja-gereja. Tuhan juga memberkati beliau dengan hikmat dan juga kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih dari Allah Bapa yang melampaui akal pikiran manusia, dan juga kasih dan anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus, penghiburan, kekuatan Roh Kudus itu pun memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran ini. Terpujilah Allah Tritunggal. Amin. Amin.